Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Keyakinan kelas itu supaya anak-anakku sekalian bisa belajar dengan aman, nyaman, dan sesuai dengan keinginan anak-anakku sekalian. Nah, kalian menuliskan di satu kertas, tuliskan satu peraturan kelas. Generasi emas Indonesia. Belajar Pancasila. Kalau kita membaca sama-sama ya, di sini ada peraturan yang juga kita harus datang tepat waktu. Kemudian selanjutnya kita tidak boleh bolos pada saat jam pelajaran. Nah, kita tidak boleh bolos pada saat jam pelajaran ini. Kita ubah ke dalam kalimat yang positif. Masuk, belajar. Jadi, salah satu keyakinan kelas yang telah anak-anakku tuliskan itu membuang sampah pada tempat kelas yang kalian sudah tulis satu kesepakatan. Dan yang pertama adalah selalu bersikap positif. Apa juga? Bersikap positif. Bagaimana yakin bisa melaksanakannya? Selama melaksanakan keyakinan kelas, saya merasa lebih bertanggung jawab dan menghargai teman, serta lebih menghargai teman. Profil pelajar Pancasila. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru dan staf, serta saudari kita Irnawati SPDGR selaku pemateri pada hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, serta salam dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Pertama-tama ucapan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti acara diseminasi salah satu tuntutan dari modul 1.4 yang sebentar akan dibawakan oleh CGP kita Ibu Ernawati SPDGR dengan topik di modul 1.4 yaitu budaya positif. Baik, untuk mengefisienkan waktu kami persilahkan kepada CGP kita Ibu Ernawati SPDGR untuk menyampaikan materinya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya membuka acara diseminasi hari ini, perkenankan saya membawakan sebuah pantun. Ke pasar Minggu membeli beras. Cantik. Cantik.
Tidak lupa membeli minyak. Cantik. Yang jawab salamnya paling keras, mudah-mudahan rezekinya banyak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang paling keras rezekinya paling banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ada nasi kotaknya, Bu. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah karena atas izinnya lah sehingga saya bisa melaksanakan acara diseminasi pada hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tak lupa pula saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu untuk hadir di sini. Nah, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan salah satu tugas saya, aksi nyata pada modul 1.4, yaitu menyebarkan, menularkan virus budaya positif kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi saya berharap nantinya setelah saya memaparkan di depan di sini, bukan hanya saya yang tertular, tapi kita semua sampai seluruh elemen di sekolah ini bisa tertular untuk melaksanakan budaya positif ini. Selanjutnya, adapun tujuan diseminasi saya hari ini yaitu yang pertama, bertukar informasi tentang apa itu budaya positif. Kemudian memberikan informasi terkait budaya positif. Dan setelah ini kita mampu mengimplementasikan budaya positif itu. Nah, apa yang akan kita bahas sebentar, yaitu yang pertama, apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan restitusi. Di restitusi ini ada 5 posisi kontrol. Saya hati-hati mengucapkan kata-kata kontrol. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu ada segitiga. Ini juga saya hati-hati, segitiga restitusi. Jadi bukan prostitusi, tapi restitusi. Nah, selanjutnya apa itu budaya positif? Nah, sebenarnya di sini kita sudah sering dan bahkan kita sudah melaksanakan ini salah satu apa itu di budaya positif ini. Saya yakin kita semua sudah melaksanakan apa yang namanya keyakinan kelas. Jadi salah satu contoh apa dari budaya positif ini yang telah saya laksanakan di sini yaitu membuat aksi nyata keyakinan kelas. Nah, sebelumnya saya mengingatkan kembali apa itu budaya positif. Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif itu diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah. Jadi kita di sini diharapkan berkolaborasi. Jadi kalau hanya satu orang, budaya positif ini akan sulit untuk dilaksanakan. Di sini kita dituntut untuk berkolaborasi antar seluruh warga sekolah. Juga bukan hanya warga sekolah, tapi orang tua murid yang mana nantinya akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Saya kira ini pembelajaran berdiferensiasi itu selama ini kita sudah laksanakan sebenarnya.
Sehingga ketika kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, para peserta didik itu harus belajar sesuai dengan kebutuhannya. Di mana kita sudah tahu bersama bahwa setiap siswa itu memiliki keunikan tersendiri. Tidak ada satupun siswa yang sama. Jadi setiap siswa itu punya keunikan tersendiri. Nah, di mana nantinya mereka akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang itu terjadi perubahan paradigma dalam belajar. Nah, di sini saya akan meminta Bapak Ibu untuk sedikit melakukan kegiatan di atas. Namanya adalah kegiatan Cobalah Buka. Jadi Bapak Ibu sekarang duduk dengan teman yang ada di sampingnya. Jadi kalau yang duduknya bertiga boleh bertiga, yang duduknya berdua boleh berdua. Kalau di sini ada diperankan 2 guru, bolehlah 3 orang, atau yang duduk berempat boleh berempat. Ini kita sesuaikan saja. Nah, di sini kegiatannya, guru A itu mengambil secari kertas. Jadi kita berdiskusi dengan teman sebelahnya, siapa yang akan menjadi guru A dan siapa yang akan menjadi guru B. Boleh Bapak Ibu, aku colek-colek dulu dengan yang di sampingnya. Aku kode-kode. Yang mau jadi A, yang mau jadi B. Nah, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan yang mana jadi A, yang mana jadi B. Nah, sekarang seolah-olah, jadi anggaplah kita bermimpi seolah-olah kita memegang, yang guru A memegang sebuah kertas. Kemudian guru A, yang mana yang guru A? Boleh diacungkan tangannya yang bertindak sebagai guru A. Jadi sekarang guru A seolah-olah memegang kertas, seolah-olah ada kertas dan pulpen. Kemudian Bapak Ibu menuliskan rahasia terbesar dalam hidup. Rahasia terbesar dalam hidup. Seolah-olah. Kemudian tulisan itu Bapak Ibu genggam. Bapak Ibu sekalian genggam seerat-eratnya. Jadi digenggam seerat-eratnya. Nah, tugasnya guru B, bagaimana caranya supaya si guru A ini membuka genggamannya. Jadi banyak teknik yang bisa dilakukan. Boleh dengan membujuk, boleh dengan merayu, boleh juga memberikan imbalan, atau kalau tidak mau sekalian boleh dipaksa. Boleh sekarang dipraktekkan, coba dipraktekkan. Oke, ya. Tujuannya sudah selesai. Bagaimana hasilnya? Ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Nah, di sini tadi ketika kita melihat, jadi si guru A ini walaupun dibujuk, kasih makai bukan gitu, bukan makai. Ayolah, bukalah. Sebentar ku traktir ki. Bukan memang makai sekarang. Bukan memang makai tangan tapi buka, jangan nyalain. Nah, kemudian dipaksa, awas kina. Kalau tidak aku bonceng ki.
Kemudian imbalan. Bukan kedua asli mana ada. Ada juga mungkin yang menawari uang. Ada juga yang menawari mungkin uang ini. Nah, tadi kalau jadi di sini yang memegang kendali itu adalah diri kita sendiri. Jadi inilah teori kontrol. Jadi yang memegang kendali itu adalah diri kita sendiri. Walaupun apapun bujukannya, apapun rayuannya, kalau kita tidak tergoda, maka tidak akan ini kontrolnya dari diri kita sendiri. Disinilah perubahan paradigma belajar sekarang. Nah, selanjutnya seorang psikiater yang bernama Dr. Glasser, nah dia meluruskan miskonsepsi tentang teori kontrol tadi. Nah, jadi biasanya kan kita guru itu selalu mengkontrol siswa. Nah, jadi seolah-olah itu, jadi yang selama ini itu kita lakukan sebenarnya di teori kontrol itu sebenarnya miskonsepsi. Jadi ini diluruskan oleh Dr. Glasser. Jadi teori yang mengatakan bahwa guru mengontrol murid sebenarnya itu adalah ilusi belaka. Nah, kemudian teori kontrol selanjutnya yaitu ilusi penguatan positif, menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi kritik dan membuat rasa bersalah, menguatkan karakter. Dan yang terakhir itu ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini biasa yang kita lakukan selama ini. Tapi sekarang kita sudah sadar sebenarnya itu hanya ilusi belaka. Nah, di sini di guru mengontrol murid, inilah sebenarnya yang biasanya kita lakukan. Jadi selama ini itu kita beranggapan bahwa kita mengontrol murid. Jadi sebenarnya itu adalah ilusi. Jadi pada dasarnya itu kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid itu sendiri memilih untuk tidak melakukannya. Seperti apa yang tadi kita lakukan, apapun itu yang kita lakukan, kalau diri kita sendiri, orang yang kita bujuk itu tidak mau, berarti tidak akan itu. Nah, di sini biasanya kan yang kita lakukan itu siswa memang melaksanakan apa yang kita lakukan, tapi sebenarnya siswa itu pada saat itu dia sedang mengontrol dirinya bahwa dia melakukan sesuatu tapi dia tidak lakukan, tidak mau lakukan. Jadi sebenarnya itu tidak mau, jadi dia terpaksa. Jadi yang kita lakukan itu sebenarnya kita tidak mengontrol siswa itu keinginan siswa itu hanyalah keinginan motivasi eksternal, bukan dari dalam dirinya. Nah, selanjutnya ilusi yang kedua yaitu kritik dan rasa bersalah menguatkan karakter. Nah, kita kan selama ini selalu beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid itu dengan membuat mereka merasa bersalah. Begitu mentok, kau tidak akan kasih adik kak, dari tadi kak berdiri di sini kodong. Tommy kata-kata kodongnya. Jadi selama ini tuh kita selalu membuat siswa merasa gagal. Jadi mereka itu merasa bahwa dirinya itu negatif, dan kadang-kala bagi guru bahwa mereka itu melakukan perilaku ini karena sebenarnya mereka sadar, tapi sebenarnya itu ilusi. Jadi walaupun itu siswa, kalau kita katakan bilang, oh kita begitu mentongki, mereka melaksanakan apa yang kita lakukan itu, cuman mereka menjudge dirinya sendiri bahwa mereka gagal. Nah, jadi itu ilusi sebenarnya itu. Jadi seringkali ilusi rasa bersalah ini kita lakukan kalau dengan suara yang halus. Nggak dikasih lagi Mbak, karena dari tadi Kak berdiri di sini nggak dikasih lagi Kak itu. Jadi siswa akan merasa bersalah. Jadi mereka akan menjudge dirinya gagal. Nah, kemudian selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, sebenarnya penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk kontrol dan segala usaha untuk mempengaruhi murid akan mengulangi perilaku tertentu. Dan
ini juga kalau kita selalu memberikan bujukan kepada murid, biasanya murid akan tergantung kepada kita. Ya, seperti contoh saya di sini ada cerita bahwa ketika satu murid di gurunya yang sering memberikan hadiah, dia akan semangat kerja tugasnya karena dia menunggu hadiahnya. Dia menunggu hadiahnya. Ketika guru lain yang masuk yang tidak tahu kalau kebiasaannya di kelas ini tidak dikasih hadiah, guru baru itu tidak memberikan hadiah, anak-anak akan cuek karena mereka sudah tergantung dengan pemberian hadiah tadi. Jadi sebenarnya pemberian hadiah juga kalau dilaksanakan secara terus-menerus itu juga berdampak negatif kepada siswa juga karena mengurangi kreativitas mereka dan mereka akan tergantung, dan apa yang mereka lakukan itu bukan dari dalam dirinya tapi motivasi eksternal. Selanjutnya, ilusi hak orang dewasa memaksa. Nah, ini yang biasa juga kita lakukan, bahwa orang dewasa itu yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan itu, apapun yang kita lakukan itu guru harus diterima oleh murid. Sebenarnya ini juga adalah ilusi. Nah, selanjutnya, nah ini dia. Sekarang itu kita berada di sini, di stimulus dan respon. Kita selalu menganggap siswa itu memiliki kebutuhan yang sama. Di saat ini kita ada di teori stimulus dan respon. Nah, setelah kita belajar perubahan paradigma belajar ini, sebaiknya kita berada di teori kontrol ini setelah kita berubah. Nah, di mana kita melihat kebutuhan siswa itu berbeda, tidak ada yang sama dan selanjutnya. Stephen R. Covey mengatakan bahwa ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Selanjutnya, materi selanjutnya tadi adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini saya mempunyai pertanyaan pemantik. Menurut Bapak Ibu, hukuman itu mendisiplinkan anak atau tidak? Setuju atau tidak? Hukuman itu mendisiplinkan anak atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju? Setuju atau tidak? Oke. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif. Jadi tadi ada hukuman, sekarang hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak? Selanjutnya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Oke, kita lanjut ke materi. Jadi jawabannya ini sebentar kita akan temukan setelah kita mempelajari materi selanjutnya. Nah, disiplin. Kita seringkali mendengar kata-kata disiplin. Nah, di pikiran kita ketika kita mendengar kata-kata disiplin ini, pasti di pikiran kita adalah hukuman. Nah, jadi disiplin itu sudah identik dengan hukuman, ketidaknyamanan. Sebenarnya bukannya salah, tapi ini kurang tepat. Nah, disiplin itu sendiri berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, sekarang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif itu adalah proses pembelajarannya. Proses pembelajaran disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri.
Nah, disiplin itu berbeda sama sekali dengan hukuman. Meskipun kadang kita melakukan disiplin itu sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Kadang kan kita mau mendisiplinkan anak, tapi tekniknya menggunakan hukuman. Tapi berbeda, lain disiplin, lain hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan motivasi ekstrinsik. Inilah tadi motivasi itu harus dari dalam dirinya sendiri, bukan motivasi dari luar. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Ini nilai-nilai kebajikan universal sudah kita laksanakan selama ini sebenarnya, di mana kita sudah tahu bersama nilai-nilai kebajikan universal itu contohnya nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Saya yakin kita semua sudah tidak asing lagi dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini, di mana ada 6 dimensi di dalamnya, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya berkebinekaan global. Selanjutnya gotong royong. Kemudian mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Toleransi, integritas, mandiri. Nah, ini semua sama ya. Ini sebenarnya sudah merupakan apa yang kita harapkan juga setiap harinya. Nah, selanjutnya teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Di sini ada kiri dan kanan. Kalau kita mau pasangkan, kalau kita disuruh pasangkan, kira-kira ini kan menyangkut motivasi. Kita kan tadi masuk di motivasi. Kira-kira kalau kita tidak ingin ditegur atasan atau mendapat surat teguran, itu kira-kira pasangannya motivasinya yang mana ya? Menghindari hukuman. Ada yang lain? Nah, jadi benar. Jadi kalau tidak ingin ditegur atasan atau mendapat teguran, berarti itu motivasinya adalah menghindari hukuman. Kemudian ini ingin dipuji dan dihargai. Motivasinya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya kan kita kalau mau dipuji atau dihargai, berarti itu motivasi kita pasti ada sesuatu yang diharapkan. Kalau bertanggung jawab atas tugas dan menjadi panutan, pasti nih jawabannya karena tidak ada di lain. Menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Dari ketiga motivasi ini, sebenarnya yang mana yang bagus kita tanamkan di dalam diri kita dan siswa kita? Kira-kira yang mana? Nah, menurut Diane Gosson, dia membagi 3 motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama ada menghindari hukuman. Nah, ini adalah tingkatan motivasi yang paling rendah. Ini adalah tingkatan motivasi yang paling rendah. Biasanya orang yang motivasinya menghindari hukuman ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka itu sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Dan motivasi menghindari hukuman ini merupakan motivasi dari luar tadi, bukan berasal dari dalam diri orang itu sendiri. Jadi dia bersifat eksternal. Kemudian yang kedua yaitu
motivasinya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi sama sebenarnya dengan yang tadi ini, motivasi yang pertama. Jadi ini juga merupakan motivasi eksternal, bukan motivasi internal. Pada motivasi ini biasanya orang akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, jadi ini satu tingkat di atasnya. Jadi yang motivasi kedua ini satu tingkat di atasnya motivasi yang pertama tadi. Jadi yang pertama tadi levelnya paling rendah. Kemudian ini satu tingkat di atasnya, tapi sifatnya juga masih bersifat eksternal karena ada iming-iming, imbalan atau hadiah bahkan pujian yang ingin diharapkan. Kemudian yang motivasi terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi inilah yang seharusnya kita miliki. Motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Ya, motivasi ini bersifat internal, bukan eksternal. Nah, di sini ada beberapa tindakan. Nah, kita pasti sudah sering mendengar kata-kata hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman dan konsekuensi ini tidak asing lagi di telinga kita. Kira-kira dari tindakan guru ini, yang mana yang masuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, Bapak Ibu masih semangat? Jadi kalau mau tidur ditanggalkan dulu ngantuknya. Perhatikan dulu di depan, ada ibu cantik yang sedang menjelaskan. Sekarang perhatikan di depan, mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan malas lagi. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Konsekuensi. 10 menit. Sampai semua. Kemudian selanjutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah sebab tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Konsekuensi. Jadi yang sama-sama lari. Dengan yang tadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah, dengan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Apa bedanya kira-kira? Nah, yang pertama, apa hubungannya datang terlambat ke sekolah dengan lari keliling lapangan? Kan? Kalau yang kedua, itu merupakan kesepakatan konsekuensi dari apa yang dilakukan itu terlambat di pelajaran PJOK. Jadi untuk lebih jelasnya perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Nah, kita lihat di sini. Hukuman itu adalah tindakan yang tidak terencana, tiba-tiba. Jadi tiba-tiba saja itu datang. Kalau ada siswa datang terlambat tiba-tiba, ambil itu ember,
kemudian pergi ke pungut semua sampah. Nah, itu yang tiba-tiba tuh. Kemudian murid tidak tahu sebenarnya apa yang mau disuruhkan Ki. Makanya biasanya kalau dipanggil Ki, lari atau sembunyi karena dia tidak tahu sebenarnya apa yang disuruhkan karena dia tidak terlibat di dalam hukuman ini. Kemudian bersifat satu arah. Bersifat satu arah dan biasanya hukuman itu bersifat fisik atau psikis. Selanjutnya, nah ini dia konsekuensi. Nah, konsekuensi itu terencana, sudah disepakati. Jadi konsekuensi itu terencana, sudah disepakati sesuai dengan peraturan yang dibuat. Nah, murid tetap dibuat, tapi sebenarnya murid di konsekuensi ini murid tetap tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Nah, di sini yang ketiga restitusi. Restitusi, bukan prostitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, sekarang ini seperti ini yang pernah kita lakukan dan saya yakin rata-rata di setiap kelas sudah ada kesepakatan kelasnya. Ini kita sudah buat ini keyakinan kelas. Tadi di judulnya keyakinan kelas. Nah, kenapa keyakinan? Mengapa keyakinan? Bukan peraturan saja. Selama ini kan yang kita tahu itu peraturan. Mengapa harus keyakinan? Bukan peraturan. Nah, biasanya kan kita kalau pakai motor, biasanya kan aturannya itu harus memakai helm. Ketika pandemi, kita diharuskan memakai masker. Mengapa memakai helm ketika berkendara? Mengapa memakai masker ketika pandemi? Ketika kita beranggapan bahwa helm dan masker itu dipakai karena takut dirazia. Jadi ketika kita memakai helm karena takut dirazia, berarti kita mempercayai dan mengamalkan aturan. Aturannya kan kalau tidak pakai helm akan dirazia. Nah, tapi ketika kita memakai helm dan memakai masker itu karena kita percaya akan selamat Ki kalau pakai helm, dan ketika kita memakai masker itu juga bagus untuk kesehatan. Itulah dikatakan bahwa kita meyakini. Disinilah dikatakan keyakinan. Mengapa keyakinan? Karena walaupun itu peraturan dibuat, tapi kalau tidak yakin Ki, lihat saja banyak yang akan melanggar. Tapi ketika kita yakin, dengan sendirinya kita akan melaksanakannya. Nah, kemudian, di sini ada keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Semangat Ibu, nasi kotak menanti. Salah atau betul? Salah. Betul atau salah? Salah betul. Jadi jawabannya adalah salah. Kemudian keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Jadi betul, pintar semua di sini. Nah, sekarang tadi kan kita mengatakan bahwa di peraturan itu ada nilai kebajikan atau keyakinan. Nah, kira-kira ketika kita menggunakan helm saat mengendarai motor, nilai apa yang sedang kita yakini di situ? Kalau kita datang tepat waktu kan disiplin. Kalau menggunakan helm saat mengendarai motor, keselamatan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, kira-kira apa yang kita yakini di sini ketika kita membuang sampah pada tempatnya? Kebersihan, boleh. Tertib juga boleh sebenarnya. Dilarang, disiplin juga boleh. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nilai apa yang kita yakini di situ? Kesopanan.
Kita lihat, nah dari tadi menggunakan itu nilai keselamatan, membuang sampah pada tempatnya itu kebersihan, dilarang menggunakan kata-kata kasar, yaitu selalu bersikap positif atau hormat. Tapi sebenarnya apa yang kita tadi sudah ungkapkan itu semuanya sudah benar. Nah, ini kita sebenarnya sudah laksanakan ini. Nah, ini kita sudah laksanakan ini, membuat keyakinan kelas. Kira-kira urutannya kalau kita urutkan di sini, yang mana yang duluan ketika kita mau membuat satu keyakinan kelas? Yang mana yang pertama? Saya kasih penjelasan contekannya nih. Jadi yang pertama dilakukan ketika kita akan membuat keyakinan kelas itu adalah berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kan di sekolah atau di kelas itu sudah ada peraturannya. Nah, tadi kan kita bilang peraturan itu beda dengan keyakinan. Nah, jadi untuk membuat keyakinan kelas itu kita menggali dulu, kita berdiskusi dengan siswa peraturan-peraturan apa yang telah mereka tahu, jadi yang akan mereka taati. Kemudian setelah itu dari peraturan tadi kita mengubah peraturan tersebut menjadi kalimat yang lebih positif. Seperti siswa kan biasanya tahunya tidak boleh, itu kan peraturan tidak boleh membuang sampah kalau bukan pada tempatnya. Nah, itu kan tidak boleh. Itu kan redaksi katanya negatif. Langkah kedua itu, yang negatif itu kita bawa ke kalimat yang positif. Tidak boleh membuang sampah kalau bukan pada tempatnya. Lawannya itu kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh bolos. Tidak boleh bolos, kalimat positifnya datang tepat waktu, masuk ketika waktu belajar. Nah, begitu selanjutnya. Kemudian langkah ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Jadi tadi yang datang tepat waktu itu nilai-nilai kebajikannya apa? Disiplin. Jadi di sini yang ketiga kita buat nilai-nilai kebajikannya. Selanjutnya yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang dicerminkan nantinya. Di sini nanti akan dibuat tabel T dan tabel Y. Kemudian yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, dan yang terakhir meninjau ulang keyakinan kelas tersebut dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bersama antara guru dan seluruh warga kelasnya. Jadi keyakinan kelas itu tidak muncul dengan sendirinya. Jadi harus ada diskusi antara guru dengan siswanya. Nah, di sini keyakinan kelas itu jadi seperti apa yang telah kita buat. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Dan yang perlu diingat, keyakinan kelas itu sebaiknya jangan terlalu banyak, sedikit saja. Kenapa? Kalau banyak susah diingat. Kalau sedikit, jadi minimal itu 5 lah, jangan sampai 10 supaya gampang diingat. Kemudian harap disesuaikan dengan kondisi kelas, dan semua warga kelas, kalau kita buat keyakinan kelas, semua warga di kelas diikutkan dalam membuat keyakinan kelas ini. Kemudian selanjutnya, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi semua manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, cinta kasih. Jadi semua orang itu membutuhkan cinta kasih. Kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, di sini bertahan hidup, pasti kalau mau bertahan hidup harus dimakan. Iya, harus dimakan. Biar itu diet, ya harus tetap makan. Memotivasi diri sendiri. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima
dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, kesenangan. Jadi ketika kita menghadapi siswa, jadi ketika nantinya kita menghadapi siswa yang melakukan sesuatu, mungkin kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi. Jadi ketika ada siswa berbuat sesuatu yang melenceng di kelas, perhatikan dulu kebutuhan dasarnya apa kira-kira yang belum terpenuhi. Nah, di sini ada contoh murid Rian. Nah, jadi bisa dilihat di sini kasusnya murid Rian. Nah, jadi ada 5 kebutuhan yang tidak dipenuhi dari Rian ini. Nomor 1 kira-kira apa di situ? Kebutuhan apa? Mau mami dilengkapi. Yang hobinya ini mengisi-mengisi. Nomor 1 kesenangan. Nomor 2 cinta dan kasih sayang. Kebebasan. 4 apa ya? Nomor 5 jadi yang pertama tadi kesenangan, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebebasan, keempat penguasaan, dan yang terakhir bertahan hidup. Nah, posisi kontrol, hati-hati. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5. Jadi yang pertama itu, dan ini yang sebenarnya yang paling sering saya lakukan. Jadi sebelum saya mengikuti program ini, yang saya lakukan di sini adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Belum sampai kita lakukan sepenuhnya. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, sekarang Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. jadi ini adalah posisi pertama, penghukum. Jadi ada di posisi mana kita, Bapak Ibu, kita merefleksikan diri kita. Kira-kira kita ada di posisi yang mana? Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Jika ada Sudah berapa kesalahan kali nama dan terlambat? adegan atau suara, Sana. mohon maaf, ini bukan Kamu keliling adegan lapangan yang basket di 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu.
Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Jadi ini yang saya khawatirkan karena saya juga ada di posisi penghukum ini. Jangan sampai banyak siswa dendam sama saya. Yang kedua, membuat siswa merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa kan ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya, posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selanjutnya, posisi yang keempat adalah posisi pemantau.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, yang terakhir ini adalah posisi manajemen. Jadi, di mana kita sebagai seorang guru sebaiknya berada di posisi manajer ini. Inilah yang sebaiknya dilakukan oleh seorang guru. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Jadi bukan guru yang memberikan Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel tapi siswa alarm saya, berusaha Bu. mencari Baik, sendiri kalau solusi. Naren lupa menyetel Jadi alarm di di sini rumah, ada ada orang motivasi yang kira-kira internal bisa dari bantu diri siswa mengingatkan itu. tidak? Jadi bukan dari luar lagi tadi karena Ada, Bu. hukum atau Kata di saya, atau KMA. bahkan, Ada lagi selain di KMA? Selain KMA, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah KMA dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. inilah yang diharapkan. Tujuan dari posisi ini adalah murid agar murid mandiri dapat dan berefleksi bertanggung jawab. atas tindakan. Nah, selanjutnya restitusi. Jadi segitiga restitusi. Di sini kita mengingat kembali apa itu restitusi. Jadi tadi ini sudah dilaksanakan di posisi kontrol manajer tadi. Restitusi adalah satu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi tadi siswa yang mencari sendiri solusinya untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuannya ke depannya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri dari restitusi itu yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kalau konsekuensi hukuman itu kan menebus kesalahan. Kalau restitusi itu belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi tadi
gurunya memberikan tawaran kepada Naren, apa yang kamu lakukan untuk solusinya kalau kamu sering terlambat. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi siswa melihat ke dalam dirinya sendiri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Selanjutnya adalah mencari cara yang paling baik. Kemudian fokus pada pemelebaran karakter di sini, bukan tindakan. Kemudian di sini kunci dari restitusi adalah solusi, mencari solusi. Kemudian yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau tadi pembuat rasa bersalah kan mereka akan merasa dirinya gagal. Jadi ketika mereka ada di kelompoknya, mereka akan tersisih. Begitu juga pemberian hadiah. Pemberian hadiah sebenarnya itu di sini di yang kedua, pemberian hadiah itu kadang menimbulkan kesenjangan di kelas, membuat hubungan menjadi kurang bagus. Kenapa? Kadang itu kita memuji siswa, menyebutkan nama, oh ini misalnya si A ini sifatnya bagus begini. Nah, siswa yang lain mungkin akan merasa hubungan siswa itu dengan kita akan merasa, oh satu jadi sayang, kita tidak. Nah, kita harus memperlakukan siswa itu sama. Nah, selanjutnya segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini ada 3 tindakan yang dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, di menstabilkan identitas ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini yang diucapkan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi tindakan yang kita lakukan, ucapkan di tahap menstabilkan identitas itu adalah ini yang kita ucapkan. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi itu yang kita ucapkan ke siswa. Selanjutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas tadi yang sudah kita buat. Ini sekilas tentang tahapan segitiga restitusi. Jadi contoh responnya ketika di tahap menstabilkan identitas itu, yang kita ucapkan itu berbuat salah tidak apa-apa. Saya juga pernah berbuat kesalahan seperti itu. Saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Nah, di tahap validasi tindakan salah, biasanya kita mengucapkan kamu pasti punya alasan melakukan hal itu dan seterusnya sampai di menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada satu video, bukan satu, 2 video tentang tindakan menangani masalah dengan segitiga restitusi. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Menstabilkan identitas. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka, Pak. Yaitu Kesel validasi banget. tindakan Saya yang ditangkap dia salah. depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, betul? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu Di sini tahap ketiga yaitu menanyakan tindakan kamu itu keyakinan. kira-kira
sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi dia lebih sudah sabar, mencari solusi. mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Selanjutnya video yang kedua ini mungkin dikenali nih artisnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiara, silakan masuk. Ada duduk. Apa kabar kamu hari ini? Baik-baik. Kamu tahu tidak mengapa ibu memanggil kamu? Tahu Bu, saya tidak mengerjakan PR. Bersalah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu tidak mengerjakan PR. Kalau boleh ibu tahu, mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Lupa Bu, Lupa karena apa? lupa karena kasihkan main HP di rumah Bu. Oke. Jadi main HP itu boleh ya, tapi kamu harus pandai mengatur waktu. Jangan cuma main HP terus. Kamu juga harus tetap belajar ya. Ya Bu, maaf. Kamu masih ingat tidak? Di awal semester kan kita sudah membuat kesepakatan kelas. Menanyakan kegiatan kelas yang Apa saja kesepakatan kelas yang sudah disepakati? Salah satunya mengerjakan PR Bu. Ya betul. Kalau sudah ada kesepakatan kelas yang kita sudah buat, harus dijalankan tidak? Harus Bu. Jadi apa yang harus kamu lakukan agar tidak lupa mengerjakan PR lagi? Saya akan melakukan waktu saya di rumah dan akan main HP sebelum mengerjakan PR terlebih dahulu. Ya betul. Jadi jangan diulangi lagi ya. Ya Bu, saya janji. Baik. Nah kalau begitu sebentar sebelum pulang kamu selesaikan PR-nya ya. Kita tunggu. Ya Bu. Baik, kalau begitu silakan masuk ke kelas kembali. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Itulah tadi apa yang kita sudah lihat mulai dari awal budaya positif sampai di terakhir penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah kita ini. Semoga kedepannya bisa berimbas kepada rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan apa yang telah tadi saya paparkan. Nah, sebagai kesimpulan dari apa yang tadi sudah saya paparkan, yaitu yang pertama, membentuk budaya sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif itu bukanlah hal yang mudah. Jadi untuk melakukan perubahan itu bukanlah hal yang mudah. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan dan tidak mungkin kita lakukan juga sendiri. Harus kerjasama dan kolaborasi antara seluruh warga sekolah. Nah, perlu upaya mendasar yang konsisten. Jadi walaupun sudah ada perubahan, tapi kalau tidak konsisten dilakukan itu juga tidak akan terjadi. Dan yang penting dan pastinya harus dilakukan adalah aksi nyatanya. Dan itu semua pastinya dari kita semua, bukan hanya 1-2 orang yang melaksanakannya. Kemudian selanjutnya kita itu melakukannya mulai dari hal-hal yang kecil. Jadi jangan mengharap perubahan langsung ke yang besar. Jadi kita mulainya dari hal-hal yang kecil. Kita rencanakan yang terbaik untuk siswa kita mulai dari kelas kita sendiri dulu. Kemudian buah dari kerja keras kita tidak bisa kita lihat langsung sekarang. Jadi itu tidak bisa kita lihat langsung hasilnya sekarang. Namun di mana kita lihat hasilnya ketika murid kita bertumbuh menjadi orang yang sukses di pekerjaannya, kehidupannya, relasinya dengan orang lain, dengan karakter yang baik dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara kita. Nah, Bapak Ibu,
Saya yakin apa yang saya sampaikan ini mungkin sedikit banyak akan ada yang Bapak Ibu implementasikan nantinya di kelas Bapak Ibu sekalian. Saya berharap mulai adalah sedikit perubahan dari kita. Nah, saya kira apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya, dan semoga bisa menyebarkan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Jika ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun jika ada lebihnya, tidak usah dikembalikan karena saya itu orangnya ikhlas di Bapak Ibu. Nah, saya kira cukup sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan yang tadi sekali lagi buat teman kita. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Jadi demikianlah materi tentang budaya positif yang dibawakan oleh teman kita. Jadi ada dua hal di dalamnya, yaitu keyakinan keras dan bagaimana kita berrestitusi. Baik, demikianlah materi dan pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang telah dipaparkan tadi dapat kita laksanakan karena kita sudah pahami, bahkan diperkuat dengan contoh-contoh. Demikian, dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.